Hai anak-anak hebat dan cerdas, jumpa lagi dengan Ibu di tema 1, subtema 1, muatan pelajaran IPA untuk kelas 4 SD. Anak-anak hebat dan cerdas, kali ini kita akan belajar cara benda menghasilkan bunyi. Alat musik di Indonesia sangat beragam. Alat musik tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Cara memainkannya pun berbeda-beda. Bunyi yang dihasilkan dari benda yang bergetar dalam alat musik tersebut. Bunyi lalu ditangkap oleh telinga sehingga kita dapat mendengarnya. Berikut cara memainkan alat musik beserta contohnya. Yang pertama, dengan dipukul. Alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul, misalnya gong dan gendang. Perhatikan, ini adalah gambar gong dan ini adalah gambar gendang. Kamu bisa mencari contoh yang lainnya. Yang kedua adalah dengan ditiup. Alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup, misalnya terompet dan seruling. Perhatikan gambar terompet dan suling di layar kalian. Yang ketiga adalah dengan cara digesek. Alat musik yang dimainkan dengan cara digesek, misalnya biola dan rebab. Perhatikan gambar anak yang sedang bermain biola dan gambar orang yang sedang bermain rebab. Rebab adalah alat musik yang dimainkan dengan cara digesek. Nah, sekarang perhatikan yang keempat adalah dengan dipetik. Alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik, misalnya gitar dan kecapi. Perhatikan, ada anak yang sedang bermain gitar dan orang yang sedang bermain kecapi. Mereka memainkannya dengan cara dipetik. Yang kelima adalah dengan digetarkan. Alat musik yang dimainkan dengan cara digetarkan atau digoyang-goyangkan, misalnya angklung dan marakas. Perhatikan gambar angklung dan marakas. Nah, mari sekarang kita belajar cara terjadinya bunyi pada alat musik. Yang pertama, alat musik biola. Cara terjadinya bunyi yaitu gesekan terhadap senar biola dapat menimbulkan getaran dan getaran tersebut menghasilkan bunyi. Yang kedua adalah pianika. Cara terjadinya bunyi yaitu tiupan dan tuts yang ditekan pada pianika akan menghasilkan bunyi. Bunyi yang berbeda jika tuts yang ditekan juga berbeda-beda. Yang ketiga adalah gitar. Cara terjadinya bunyi yaitu senar gitar yang dipetik akan menggetarkan senar. Kemudian getaran senar akan bersonansi dengan udara dalam kotak suara gitar. Kemudian getaran tadi akan menjadi bunyi. Apa itu bersonansi? Beresonansi, bunyi merupakan peristiwa ikut bergetarnya suatu benda akibat getaran yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Nah, selanjutnya adalah rebana. Cara terjadinya bunyi yaitu getaran terhadap membran akan menghasilkan bunyi.
Apa itu membran? Membran adalah kulit yang dapat membangkitkan atau menangkap getaran. Perhatikan gambar rebana ini. Gambar rebana ini dilapisi oleh kulit ya. Bagian permukaan rebana ini adalah kulit. Nah, jika dipukul maka terjadilah bunyi. Yang kelima adalah angklung. Cara terjadinya bunyi yaitu getaran terhadap bambu akan menghasilkan bunyi. Bunyi yang berbeda disesuaikan dengan jenis angklungnya. Nah, anak-anak hebat dan cerdas, mari kita belajar mengenai perambatan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui 3 jenis media, yaitu benda padat, cair, dan gas. Namun, bunyi tidak bisa merambat di ruang hampa udara karena tidak memiliki media yang dapat merambatkan bunyi. Nah, anak-anak hebat dan cerdas, marilah kita pelajari satu-satu perambatan bunyi. Yang pertama, bunyi merambat melalui benda gas. Suara merambat melalui udara. Udara termasuk benda gas. Perhatikan gambar orang ini. Suara orang yang sedang berbicara dapat terdengar oleh kita karena suara tersebut merambat melalui udara. Dan udara adalah benda gas. Yang kedua adalah bunyi merambat melalui benda padat. Contohnya yaitu suara merambat melalui tali kasur. Tali kasur termasuk benda padat. Kalian boleh melakukan percobaan seperti anak pada gambar ini. Langkah-langkahnya yaitu buatlah satu lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar gelas plastik. Langkah kedua, potong tali kasur atau benang bangunan sepanjang 2-3 meter. 3. Masukkan benang ke dalam gelas plastik melalui lubang kecil. Kemudian, buatlah simpul agar tidak lepas. Berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik. Kemudian, dengarkan dan catat apa yang ingin ia sampaikan. Anak-anak hebat dan cerdas, contoh perambatan bunyi yang ketiga adalah bunyi merambat melalui benda cair. Suara merambat melalui air di dalam tong. Air termasuk benda cair. Perhatikan gambar berikut. Percobaan ini bisa kamu lakukan di rumah dengan cara yang pertama, isilah ember dengan air penuh. Yang kedua, masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Usahakan corong tidak menempel pada ember. Yang ketiga, ketuklah salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan. Sementara itu, kemudian dekatkan telingamu pada bagian atas corong. Kemudian dengarkan bunyinya dan catat hasilnya. Anak-anak hebat dan cerdas, demikian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, tetap semangat.